Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim dengan PM akhir 0099. Sebelumnya, kita mulai dari latar belakang penelitian ini. Kabupaten Timur Tengah Utara di NTT sebenarnya memiliki potensi biji mangan jenis pirosilid kualitas tinggi yang sangat melimpah. Namun sayangnya, pemanfaatannya saat ini belum optimal karena masyarakat cenderung menjualnya dalam bentuk mentah dengan nilai ekonomi yang rendah. Padahal, mangan merupakan komoditas strategis untuk industri masa depan seperti baterai dan superkapasitor dalam bentuk mangan sulfat. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, kami menggunakan metode hidrometalurgi dengan proses leaching atau pelindian asam sulfat H2SO4 dibantu dengan hidrogen peroksida H2O2 sebagai agen reduksi. Fokus utama kami adalah mengoptimalkan parameter pelindian seperti volume produksi, suhu, dan waktu reaksi untuk menghasilkan produk MnSO4 dengan kemurnian tinggi sekaligus mendukung hilirisasi mineral lokal. Berdasarkan latar belakang tadi, sekarang kita ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik awal dan komposisi kimia biji mangan yang diperoleh dari daerah Timur Tengah Utara. Lalu, yang kedua, bagaimana pengaruh variasi volume hidrogen peroksida H2O2, suhu reaksi, dan waktu pelindian terhadap konsentrasi ekstrak mangan Mn yang dihasilkan. Lalu yang terakhir, pada kondisi operasional manakah diperoleh parameter optimum untuk menghasilkan mangan sulfat MnSO4 dengan persen ekstraksi dan tingkat kemurnian yang tinggi. Selaras dengan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya, kami punya tujuan penelitian ini. Yaitu yang pertama, menentukan jenis mineral dan komposisi unsur penyusun biji mangan asal Timur Tengah Utara melalui metode karakteristik fisik dan kimia. Lalu yang kedua, menganalisis pengaruh perubahan volume produksi H2O2, suhu pelindian, dan durasi waktu reaksi terhadap efektivitas proses pelindian biji mangan dalam media asam sulfat. Dan yang terakhir, menentukan kondisi kerja optimum pelindian untuk menghasilkan kristal mangan sulfat MnSO4 dengan persen perolehan, ekstraksi, dan kemurnian produk yang paling maksimal.
Perkenalkan, nama saya Mas Rinaldo dari Temanggung, NIM 333444577. Di sini saya akan membahas bab 3 metodologi. Yang pertama itu dasar pemilihan metode dan tinjauan proses. Kami mengambil dari penelitian oleh Abi dan kawan-kawan tahun 2023 dan penelitian oleh Niles dan kawan-kawan 2011. Penelitian oleh Abi ini, kami merujuk pada penelitian ini karena pendekatan hidrometalurginya sangat relevan dengan kebutuhan industri baterai modern. Metode yang diusulkan dalam studi tersebut gambaran jelas mengenai efisiensi pengelindian biji mangan yang mengandung MnO2 yang tinggi, sehingga dapat mengaplikasikan untuk kebutuhan produksi yang akan kita buat. Lalu di bagian penelitian Mile, di bagian jurnal ini memberikan landasan teori kuat mengenai kinetika reaksi pengelindian biji mangan serta sistem atom sulfat dan reduktor. Kami juga mengintegrasikan temuan dari Nile ini untuk memahami lebih dalam bagaimana peran gas SO2 dalam mereduksi mangan dioksida agar proses pelindian dapat berjalan optimal dengan target recovery yang tinggi. Alasan mengapa kami memilih metode ini yaitu karena kesesuaian mekanisme reaksi karakteristik bahan baku yang kita olah. Biji mangan yang memiliki kadar MnO2-nya 45% secara teknis. Proses peninginan ini langsung menggunakan asam sulfat pada biji mangan oksida tidak akan berjalan efisien tanpa adanya reduktor. Penambahan gas tersebut sebagai reduktor menjadi langkah krusial untuk mereduksi Mn4 menjadi Mn2 yang lebih mudah larut asam sulfat. Sehingga target recovery 90% dapat kami terapkan yang tidak. Selanjutnya, yang kedua yaitu prosedur perancangan. Metodologi perancangan pada penelitian ini mengacu seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu penelitian oleh Abi dan Nile. Tipe penelitian tersebut dipilih karena menggunakan proses penelitian reduktif dan asal media asal yang menghasilkan larutan malon sulfat, sehingga sesuai dengan tujuan perancangan pabrik ini. Selanjutnya, seluruh parameter proses disesuaikan dengan kapasitas produksi yang direncanakan yaitu 1.000 ton malon sulfat monohidrat per basis. Setelah penelitian ini, kondisi operasi ditekan pada 1080 derajat Celcius dengan waktu reaksi selama 40 menit. Kondisi ini dipilih agar laju reaksi meningkat sehingga pelarutan mangan berlangsung lebih efektif dan menghasilkan recovery yang tinggi. Kemudian, kebutuhan asam sulfat dan reduktor dihitung menggunakan perhitungan stokiometrik agar penggunaan reaksi sesuai dengan kebutuhan proses. Cara ini dapat meningkatkan efisiensi bahan baku sekaligus dapat mengefisiensi biaya. Itu yang terakhir, proses pengadukan dirancang dengan kecepatan 400 rpm untuk menjaga kecampuran tetap homogen, meningkatkan perpindahan massa antara biji dan larutan, serta menunggu tercapainya target recovery mangan sebesar 9 detik. Selanjutnya, ada perhitungan neraca massa. Perhitungan neraca massa ini dilakukan berdasarkan kapasitas produksi sebesar 1000 ton MnSO4 H2O per tahun dengan operasi selama 330 hari per tahun dan 24 jam per hari. Kapasitas produksi harus dicapai adalah 126,26 kg yang dilakukan dengan menggunakan target recovery sebesar 50% dan kadar MnO2 dalam biji sebesar 40%. Setelah dihitung, laju produksi MnSO4 H2O jam operasi per tahun 7.920 jam per tahun. Laju produksi 126,26 kg per jam. Kebutuhan MnO2 41,04 kg per jam. Dengan recovery sebesar 90%, kebutuhannya menjadi 72,16 kg MnO2 per jam. Kebutuhan biji mangan 160,36 kg per jam. Kebutuhan asam sulfat H2SO4. Reaksi pendinginannya MnO2 ditambah SO2 tambah H2SO4 itu direaksikan menjadi MnSO4 H2O. Perbandingan stokiometri adalah 1:1 sehingga diperoleh H2SO4 sebesar 81,41 kg per jam. Yang terakhir yaitu kebutuhan sulfur dioksida SO2 berdasarkan perbandingan 1,1
kebutuhan SO2-nya yaitu menjadi 53,18 kg per jam. Untuk yang lebih jelasnya bisa dilihat di dalam PPT untuk bagian tiap-tiap perhitungannya dan hasil akhirnya dari input dan outputnya. Yaitu biji mangan 40, untuk inputnya biji mangan 45% MnO2 160,36 kg per jam, asam sulfat H2SO4 81,41 kg per jam, sulfur dioksida SO2 53,18 kg per jam. Untuk outputnya mangan sulfat monohidrat MnSO4H2O 126,26 kg per jam, residu padat 65,42 kg per jam, hasil reaksi dan gas sisa 73,77 kg per jam. Selanjutnya ada di bagian keempat ada desain reaktor. Pada tahap ini dilakukan perencanaan reaktor karena reaktor merupakan komponen utama yang menentukan keberhasilan proses pelindian. Perancangan meliputi penentuan volume, dimensi, dan kondisi operasi berdasarkan hasil neraca massa, data perancangan, serta referensi dari literatur. Jenis reaktor yang dipilih adalah Continuous Stirred Tank Reactor atau CTSR. Reaktor ini dipilih karena proses pelindian melibatkan 3 fase, yaitu biji mangan sebagai padatan, larutan atom sulfat sebagai cairan, dan gas sulfur sebagai reduktor. Pengadukan secara kontinu membuat campuran homogen, meningkatkan kontak antar reaktan, mencegah pengambilan padatan, serta menghasilkan perpindahan massa yang lebih baik. Dengan karakteristik tersebut, CTSR mampu mendukung target recovery mangan sebesar 90%. Di sini ada di bagian desain reaktor, di sini ada perhitungan debit slurry, biji mangan 160,36 kg per jam, asam sulfat 81,41 kg per jam, sulfur dioksida 53,18 kg per jam, air proses 300 kg per jam. Total massa slurry 564,60 kg per jam. Debit slurry-nya itu dengan rumus massa dibagi densitas 564,95 dibagi 1200 menjadi 0,496 meter kubik per jam. Perhitungan volume reaktor. Volume reaktor memiliki rumus debit dikali waktu 0,496 dikali 2, yaitu menjadi 0,992 meter kubik. Faktor keamanan 20%, volume desain 1,19 meter kubik, volume reaktor yang digunakan 1,20 meter kubik. Perhitungan dimensi reaktor. Reaktor memiliki silinder vertikal dengan rasio 1,5. Persamaan volumenya yaitu 1,20 meter kubik yang diperoleh diameternya itu 1,01 meter dan tingginya 1,52 meter. Di tabel sudah ada yang dijelas lagi untuk singkatannya, yaitu untuk mempertingkat di bagian desain reaktor ini atau kesimpulannya, parameter jenis reaktor continuous stirred tank reaktor, volume reaktor 1,20 meter kubik, diameter reaktor 1,01 meter, tinggi reaktor 1,52 meter, diameter inver 0,33 meter, kecepatan pengaduk 390 rpm, temperatur operasi 80 derajat Celcius, tekanan operatif ATM, materialnya stainless steel 316. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yutan Manalu dengan NPM 33342300085. Di sini saya akan menjelaskan terkait bab 4, yaitu pembahasan 4.1, yaitu hasil perhitungan. Berikut ini merupakan tabel dari 4.1, yaitu ringkasan neraca massa dengan komponen dan massa dengan satuan kilogram per jam. Yang pertama, inputnya yaitu biji mangan atau 45% MnO2 dengan massa 160,36 kg per jam. Yang kedua ada asam sulfat atau H2SO4 dengan massa 81,41 kg per jam. Yang ketiga ada sulfur dioksida atau SO2 dengan massa 53,18 kg per jam.
Untuk outputnya ada 3 juga. Yang pertama ada mangan sulfat monohidrat atau MnSO4H2O dengan massa 126,26 kg per jam. Yang kedua ada residu padat dengan massa 95,42 kg per jam. Yang ketiga ada air hasil reaksi dan gas sisa yaitu dengan massa 73,27 kg per jam. Berikutnya yaitu tabel 4.2 yang akan membahas hasil dari perancangan reaktor dengan parameter dan nilai sebagai berikut. Jenis reaktor yaitu continuous stirred tank reaktor, volume reaktor 1,20 meter kubik, diameter reaktor 1,01 meter, tinggi reaktor 1,52 meter, diameter impeller 0,33 meter, kecepatan pengaduk 350 rpm, temperatur operasi 80 derajat Celcius, tekanan operasi 1 atmosfer, dan material stainless steel 316L. Selanjutnya adalah poin 4.2 yaitu pembahasan. Pada slide ini akan membahas mengenai metode pelindian mangan yang sudah kami diskusikan melalui 3 jurnal yang kami gunakan. Secara umum, untuk pelindian biji mangan dapat dilakukan menggunakan 3 jenis pelarut, yaitu asam sulfat atau H2SO4, kombinasi asam sulfat dengan hidrogen peroksida atau H2SO4 H2O2, dan asam nitrat atau HNO2. Tujuan utama pada proses ini yaitu untuk melarutkan mangan dari biji sehingga dapat diolah lebih lanjut menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi, seperti mangan sulfat atau MnSO4. Untuk penelitian jurnal Zukov dan rekan-rekan menunjukkan bahwa pada skala industri terdapat 2 jalur utama pengolahan. Jalur yang pertama yaitu menggunakan asam sulfat untuk menghasilkan MnSO4 yang kemudian akan diproses lebih lanjut melalui elektrolisis atau kemisorpsi. Kemudian untuk jalur kedua yaitu menggunakan asam nitrat yang akan menghasilkan sintetik pirolusit dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Sementara itu, untuk jurnal berikutnya yaitu penelitian ABI dan NAL DKK lebih berfokus kepada proses penelitian reduktif menggunakan kombinasi H2SO4 dan H2O2. Pada metode ini, H2O2 akan berperan sebagai agen produksi, yaitu bertujuan untuk mengubah mangan yang awalnya berada dalam bentuk Mn4 yang sulit larut akan menjadi Mn2 yang mudah larut dalam larutan asam. Hal tersebut ditunjukkan oleh reaksi yang ada pada slide, yaitu MnO2 tambah H2SO4 tambah H2O2 akan menghasilkan MnSO4 tambah air dan oksigen. Melalui reaksi ini, mangan dapat berpindah ke dalam larutan sehingga selanjutnya dapat dipisahkan atau dimurnikan dan dapat diolah menjadi produk akhir dengan kemurnian yang tinggi. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valentino Banesen Hutasoid dengan NPM 333-424-0123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari presentasi yang kami buat. Kesimpulannya ada 3, yaitu yang pertama adalah biji mangan asal Timur Tengah Utara memiliki kandungan sekitar 45% MnO2 dengan mineral utama pirolusit. Karena MnO2 sulit larut dalam asam, proses pelindian memerlukan agen pereduksi agar mangan dapat diubah menjadi MnSO4 secara efektif. Dan yang kedua yaitu adalah keberhasilan proses pelindian dipengaruhi oleh jenis reduktor, suhu operasi, waktu reaksi, dan pengadukan. Pengaturan parameter yang optimal mampu meningkatkan laju perlarutan mangan, efisiensi ekstraksi, serta kualitas produksi yang dihasilkan. Lalu yang ketiga yaitu adalah reaktor Continuous Stirred Tank Reactor atau CSTR. Dipilih karena sesuai untuk proses pelindian yang berlangsung secara kontinu. Dengan volume 1,20 meter per kubik, reaktor ini dirancang untuk memenuhi kapasitas produksi 1000 ton MnSO4H2O per tahun, dengan target recovery sebesar 90% secara efektif dan stabil. Demikian mengenai kesimpulan dari presentasi yang kami buat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.